Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dari kelas PBS 5E. NIM saya 240201311. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang baik. Data adalah bentuk jamak dari kata datum yang artinya keterangan mengenai satu atau beberapa hal. Menurut Donald Cooper, data merupakan kumpulan sejumlah fakta atau pernyataan yang dapat dipercaya keterangannya sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Maka dapat disimpulkan keterangan atau informasi yang menunjukkan fakta baik kuantitatif maupun kualitatif diperoleh dari hasil pengukurannya. Nah, sekarang kita masuk kepada hal-hal yang terkait dengan pengumpulan data. Yang pertama ada elemen, unit terkecil dari objek. Yang kedua karakteristik, ciri-ciri atau sifat dari elemen, contohnya umur, pendidikan, masa kerja, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada variabel, nilai karakteristik suatu elemen merupakan nilai variabel X dan Y. Contohnya X itu adalah pendidikan, sedangkan Y itu adalah variabel penghasilan. Yang keempat ada populasi, dan yang kelima ada sampel. Nah, sekarang kita masuk kepada teknik pengambilan data. Jadi, data itu bisa disimpulkan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu melalui teks. Kemudian wawancara. Wawancara itu terbagi menjadi 2, yaitu wawancara tidak struktur dan yang kedua wawancara struktur. Bisa juga data disimpulkan melalui pengamatan, baik pengamatan tidak langsung maupun pengamatan langsung, dan juga bisa melalui angket dan bisa didokumentasi. Sekarang kita masuk kepada teknik pengelolaan data. Yang pertama, pengelolaan data adalah proses untuk memperoleh data ringkas berdasarkan kelompok data mentah. Yang kedua, tujuan mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok. Yang ketiga adalah apa itu data mentah? Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Sekarang kita masuk kepada metode pengelolaan data. Yang pertama, pengelolaan data secara manual dilakukan untuk jumlah observasi yang baik terlalu banyak, memerlukan waktu yang sangat lama, contohnya pelaksanaan pemilu. Yang kedua, pengelolaan data secara elektronik memerlukan bantuan komputer, meminimalisirkan tingkat kesalahan, memerlukan adanya program sesuai dengan kebutuhan, dapat dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk kepada jenis data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Adalah yang pertama, cross-secting adalah data yang disimpulkan pada suatu waktu tertentu. Yang kedua adalah data berkala, adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bentuk tabel. Ada 3 macam. Yang pertama adalah on-when tabel, adalah tabel yang memuat keterangan suatu hal atau satu karakteristik saja. Yang kedua itu two-when tabel, adalah tabel yang menunjukkan hubungan 2 hal karakteristik. Yang ketiga three-when tabel, adalah tabel yang menunjukkan hubungan ketiga hal atau 3 karakteristik. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk grafik. Nah, bentuk grafik ini ada beberapa grafik. Yang pertama adalah grafik garis, yang kedua adalah grafik batang atau balok, yang ketiga adalah grafik lingkaran, dan keempat adalah grafik gambar, dan yang terakhir adalah grafik peta. Nah, kita masuk kepada analisis data. Nah, berbicara analisis data ini terbagi beberapa langkah kuantitatif. Yang pertama adalah data coding, yang kedua adalah data entering, dan yang ketiga adalah data cleaning, dan keempat adalah data output, dan yang terakhir adalah data analyzing. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari materi yang saya dapat ketahui. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.